Kembali di News Sore pemirsa, kita masih diskusi bersama dengan sejumlah narasumber. Tadi saya berutang pertanyaan kepada Mbak Eva Sundari. Mbak Eva, selain istilah-istilah yang muncul di atas podium, juga semalam Gus Muhaimin Iskandar mengenalkan konsepsi tentang selepet begitu. Ini kan juga istilah yang mungkin beberapa orang juga masih asing. Sebenarnya seperti apa definisi dari selepet yang diutarakan oleh Muhaimin semalam? Ya kalau Caimin kan fair ya menjelaskan di awal bahwa selepet ini padanan katanya distorsi, ya. Hmm. Eh, Jadi pengennya harus berpikir cepat karena perubahan cepat, maka harus ada solusi-solusi yang cepat ya. Jadi itu sudah dijelaskan dan dia ambil dari istilah bagaimana sarung itu bisa untuk membangunkan orang yang tidur, santri yang tidur kan begitu. Jadi menurut saya tidak ada kehendak untuk membuat bingung masyarakat, bahkan mengenalkan diksi baru ya, seperti Mas Anies ketika menutup salamnya Wakanda No More, tapi Indonesia Forever kayak gitu. Jadi memang ingin ada istilah baru yang khas ya, tapi kita sendiri juga pakai istilah pesantren ini ya, memang beli dari pesantren pakai disruption, ayo selepet aja gitu. Jadi gurauan lah khas Muhaimin kan, Muhaimin itu kan Caimin pengean, happy orang. Ya, artinya selepet ini juga dibarengi dengan penjelasan dan definisi kepada masyarakat ya, agar masyarakat mengerti yang dimaksud selepet ini seperti apa, definisi dan penjabarannya seperti apa, agar masyarakat tidak bingung. Iya, sebenarnya pada diskusi sore hari ini juga kami sudah mencoba untuk menghubungi tim dari TKN Prabowo Gibran untuk ikut serta dalam diskusi kita sore hari ini, namun hingga kini belum ada respon dari sana. Nah, saya ke Ca Islah deh. Ca Islah, di kubunya Ganjar Mahfud juga ada istilah satset begitu ya. Satset ini tentu kan istilah-istilah yang memang familiar di telinga anak muda begitu. Satset, kemudian gerak cepat. Kalau dari definisinya sendiri seperti apa istilah ini, Cak Islah? Ya kalau satset tas tes ya, sebenarnya satset tas tes itu tetap aja gerak cepat. Artinya tidak pernah mau menunda persoalan, dia tetap objektif melihat persoalan dan mengerjakan troubleshooting itu secara cepat dan tuntas gitu. Artinya memang meskipun dari Ganjar Mahfud sendiri bertekad untuk meneruskan program Pak Jokowi yang sifatnya positif dan berguna bagi khalayak, itu memang diteruskan. Tapi kalau ada yang ternyata tidak memenuhi, tidak menjawab berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat, tentu saja harus disempurnakan. Kalau ternyata memang membawa mudarat bagi masyarakat, ya tidak juga harus dilanjutkan. Nah ini yang dimaksud dengan satset tas tes itu sebenarnya. Nah ini yang memang kita glorifikasi. Menurut saya konsep selepet, konsep satset ini menurut saya jauh lebih bagus daripada sekedar hanya branding gemoy dan sebagainya. Saya terus terang ini sama saja seperti kalau seperti gemoy itu kan sebenarnya menurut saya terlalu artifisial ya. Memang hanya untuk konsumsi media sosial. Meskipun kita akui konsep gemoy yang dilakukan oleh mereka ini banyak dibeli juga oleh anak muda yang lebih akrab dengan media sosial. Tapi sebenarnya pada prinsipnya adalah konsep tas tes dan satset yang ada di Ganjar Mahfud itu lebih kepada edukasi terhadap masyarakat bahwa setiap persoalan itu tidak boleh ditunda-tunda. Dan selama Pak Jokowi memerintah memang kemarin itu banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi yang belum terselesaikan, terutama soal penyederhanaan birokrasi misalnya. Nah ini yang akan diselesaikan oleh Ganjar Mahfud secara satset dan tas tes itu. Oke, jadi istilah ini juga diikuti dengan definisi yang mungkin juga bisa menjelaskan bagaimana visi dan cara bekerja mungkin ya dari pasangan Ganjar Mahfud jika terpilih nanti. Nah, saya kembali ke Mbak Eva. Ini yang menarik bahwa semalam juga Gus Muhaimin terlihat banyak senyum, kemudian lebih banyak tertawa begitu pada saat debat. Ini kan sebelumnya juga Gus Muhaimin dikenal di media sosial sangat humoris ketika memaparkan visinya. Apakah nantinya mungkin pada debat berikutnya polanya akan berbeda untuk barangkali dalam tanda kutip membalaslah jebakan-jebakan dari kubu kompetitor?
Ya, kalau kita kemarin evaluasi internal ya, bahwa masalah pengaturan waktu itu Caimin karena sering improvisasi jadi kurang. Jadi ada perbaikan yang kita sarankan untuk teknis. Tapi soal gagasan kan nggak kalah sama sekali ya, kemarin kontennya bagus banget. Nah, tinggal masalah teknis untuk gaya berbicara agar lebih efektif dan efisien ya, komunikasi yang efektif dan seterusnya. Dan tentu kita menjadi agak paham loh, kok paslon 2 strateginya gini ya, menjatuhkan ya, bukan kemudian adu gagasan yang mencerdaskan ya, tapi kok ada kehendak atau motif untuk menjatuhkan gitu. Nah, kita debat, ayo dong, besok yang berikutnya pakai istilah bahasa Inggris yang spesifik for macroeconomics atau juga untuk lingkungan yang khas Islam gitu, ada godaan seperti itu. Tapi menurut saya kita punya kewajiban ya untuk entertain the viewers atau pemilih dengan bukan hanya gaya yang elegan, tapi substansi jangan dikalahkan jangan oleh gimmick-gimmick gitu ya, tapi lebih kepada substantif. Tampaknya sih kalau saya dimintai karena saya jubir ya dan dikumpulin, aku bilang nggak usah dibales lah, kelas kita nggak di situ. Kelas kita adalah kelas gagasan yang mencerdaskan dan juga menunjukkan gaya yang elegan gitu. Oke, menjawab elegan. Nah, terakhir saya ke Mas Karyono. Mas Karyono, kira-kira apakah istilah-istilah rumit ini juga nanti pada debat-debat berikutnya akan muncul kembali? Kemudian bagaimana nanti mungkin akan dibalas dengan Ganjar Mahfud atau seperti apa prediksinya? Ya, saya menduga seperti itu ya dalam debat kedua nanti untuk cawapres ya. Tentu dua cawapres, Pak Mahfud dan Pak Muhaimin ya, itu belajar dari pengalaman tadi malam ya, yang saya yakin dua orang itu tidak menduga ada pertanyaan yang langsung menusuk begitu. Menurut saya belajar dari pengalaman tadi malam ya, boleh jadi nanti dua pasangan dua cawapres ini akan menggunakan pola yang sama ya, mencari nanti akan merumuskan, mengajukan, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diduga oleh Gibran ya, dan sulit dijawab oleh Gibran. Jadi menurut saya kemungkinan akan menggunakan pola yang sama, dan Gibran juga dalam debat kedua ya, kemungkinan juga masih menggunakan pola yang sama. Nah, kalau kita lihat pola debat, karakter dan style ya yang dilakukan oleh Gibran itu kan fotokopinya Pak Jokowi ya pada debat 2014 ya. Nah, di mana pada debat 2014 ya, Pak Jokowi juga melontarkan pertanyaan yang Pak Prabowo tidak kembali bertanya gitu ya. Kita semua ingat itu, kalau tidak salah tentang unicorn gitu ya. Baik, saya ke Cak Isla deh terakhir. 2019 Pak Jokowi melontarkan pertanyaan terkait dengan. Baik, saya ke Cak Isla deh. Cak Isla, terakhir deh Pak Cak Isla. Kira-kira mungkin nanti akan dibalas nggak oleh Ganjar Mahfud pada debat berikutnya menggunakan istilah-istilah yang memang sulit gitu untuk dimengerti? Saya kira kalau Pak Mahfud sendiri, seperti yang pernah saya bicarakan di salah satu stasiun TV waktu itu, Pak Mahfud tetap dalam konteks sebagai seorang masih sebagai salah seorang komponen dari kementerian yang masih menjadi anggota kabinet. Yang kedua, beliau adalah seorang akademisi. Yang ketiga, beliau bagaimanapun adalah yang paling tua di antara paslon lain. Nah, ini tentu akan tetap dijaga marwah itu sama Pak Mahfud, bahwa konteks dari debat ini adalah untuk edukasi terhadap masyarakat. Tentu saja memang ini banyak yang justru menyimpang ya. Banyak orang menganggap bahwa talk show ini adalah seperti talk show yang akan menjadi lebih menarik kalau ada bully-bulian di situ. Nah, Pak Mahfud saya yakin tidak menganggap bahwa debat ini bukan bully-bulian, tapi ini adalah supaya masyarakat lebih mengenal apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud dan apa
makna dari debat itu adalah tetap untuk Baik. mengedukasi masyarakat tentang topik yang sedang dibahas. Saya Baik. kira Pak Mahfud tidak akan ofensif sih. Baik, baik. Kalaupun ada istilah baru yang mungkin asing, ini tujuannya untuk adu gagasan ya, bukan untuk menjatuhkan begitu niatannya ya. Baik, kita lihat nanti akan jalan seperti apa debat-debat berikutnya dari Capres dan Cawapres ini. Terima kasih Ca Islah, Mbak Eva, dan Mas Karyono juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, 3 Cawapres telah beradu gagasan dalam debat kedua yang digelar semalam. Usai debat, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul dalam polling yang diadakan oleh iNews TV. 3 Cawapres bertemu di debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat malam. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD beradu gagasan untuk pertama kalinya sebagai Cawapres. Tema debat kali ini adalah ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Usai debat, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Polling ini diikuti oleh 59.373 responden. Mahfud MD dianggap sebagai Cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 59%. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 29% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 13%. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanyenya ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Caimin menghadiri acara Aminpreneur dan berdiskusi dengan para pelaku UMKM. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanyenya ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dengan menghadiri acara Aminpreneur dan berdiskusi bersama para pelaku UMKM. Dalam kesempatan itu, Gus Imin mendengar keluhan dan aspirasi dari pelaku UMKM soal masalah akses permodalan, perizinan, dan penjualan. Muhaimin berharap UMKM di Indonesia bisa naik kelas. Hal tersebut diyakini dapat terrealisasi jika pemerintah berani melakukan perubahan dari segi investasi, sehingga UMKM di Indonesia bisa menuju tingkat global. Kalau namanya komprehensif, permodalan, regulasi, tata kelola, pendampingan, pemasaran di tingkat global, ya ibaratnya kita harus belajar dari Tiongkok melakukan penyerangan global. Nah, tidak ada kesungguhan. Pak Jokowi sampai marah 2 kali. Itu karena belum ada gerakan masif, baru bersifat himbauan, bersifat aturan. Ini harus digerakkan. Kita boleh belajar dari pengalaman pemerintahan manapun ya. Kalau gerakannya masif, itu baru bisa di Indonesia ini. Tapi kalau sekedar aturan, apalagi himbauan, nggak akan. Jika terpilih, Muhaimin berjanji akan mengelola APBN dan merombak total kredit usaha rakyat untuk UMKM kaum muda, sehingga para pelaku usaha bisa mendapatkan modal dengan mudah tanpa bunga yang menyulitkan. Dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Muharlin, iNews melaporkan. Usai debat Cawapres tadi malam, Cawapres nomor urut 2 lanjutkan kampanyenya ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Gibran juga mengecek harga bahan pangan serta silaturahmi ke pedagang Pasar Kramat Jati. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke para pedagang yang berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Gibran bersilaturahmi sekaligus mengecek ketersediaan sayur dan buah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Tak hanya itu, Gibran juga sempat mencicipi buah-buahan seperti melon dan durian yang tersedia di pasar dan juga membeli beberapa buah tersebut. Capres 02 itu juga menyapa para pendukungnya yang berada di Pasar Induk Kramat Jati. Banyak juga pedagang tidak melewatkan kesempatan untuk meminta foto dengan Gibran. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan menemui para nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berjanji akan menyelesaikan semua masalah nelayan Indonesia.
Calon Presiden nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, melanjutkan safari politiknya di Jawa Barat. Kali ini Ganjar menemui para nelayan, pembudidaya ikan, penambak garam dan pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan Karansong, Kabupaten Indramayu. Dalam kunjungannya, Ganjar mendengarkan semua keluhan para nelayan, termasuk diantaranya masalah administrasi, bahan bakar yang terbatas, serta modal usaha. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berjanji akan menuntaskan semua masalah yang dikeluhkan para nelayan. Dan mereka butuh dibantu. Satu dari sisi pendangkalan, dua dari sisi surat kapal yang mereka merasa migrasinya ini cukup lama mereka. Saya kira ini perlu dipercepat. Tadi saya tanya soal BBM, ternyata kalau BBM itu yang kapal besar nggak masalah, yang kapal kecil bermasalah. Terus yang berikutnya adalah modal usaha dari nelayan. Ada 2 skim sebenarnya yang mereka harapkan, 1 skim perbankan, 2 dari koperasi. Sehingga ini yang bisa kita coba untuk bisa menyelesaikan persoalan mereka. Selain itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan memberantas preman-preman di laut yang kerap meminta pungli dan meresahkan para nelayan. Nantinya Ganjar akan mengerahkan tim dari Kementerian Kelautan dan Kepolisian untuk berpatroli secara rutin di perairan Indonesia. Dari Indramayu, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Hoirudin, iNews melaporkan. Gerakan Pemuda Islam melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Pak itu lahir kan gini, sekarang banyak gini Pak, kayak gini. Berbekal sejumlah alat bukti, sejumlah anggota Gerakan Pemuda Islam atau GPI Jumat 22 Desember mendatangi gedung Barreskrim Polri Jakarta. Kedatangan mereka ini untuk melaporkan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Bukti-bukti laporan itu berupa screenshot platform media yang menyiarkan langsung penyampaian pidato yang dilakukan oleh Bang Zulkifli Hasan yang diduga kuat telah melakukan penistaan agama. Dan kami juga mensakakan beliau ke pasal 165A atau 156A yang dimana tentang penistaan agama. Pelaporan terhadap Zulhas belum sepenuhnya diterima penyidik Barreskrim. Polisi mengarahkan untuk melakukan pengaduan ke bagian pengaduan masyarakat. Diketahui ucapan Zulhas yang menjadi kontroversial terjadi saat Zulhas memberikan sambutan dalam acara APPSI. Dalam acara tersebut, Zulhas mengatakan jika kebanyakan orang tak lagi melafalkan amin saat imam sholat usai membaca Al-Fatihah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.